warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau Tuan ke Istana Maimun, ke Masjid Raya, tolong singgahkan. Sebenarnya saya ingin juga berpantun, tapi sayang lupa bawa catatan. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalta sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimul dhillah aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Shahibul bait, sekeluarga berkeluarga yang saya hormati, Bapak Ketua Seroja beserta jajaran kepengurusannya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur kepada Allah yang dengan anugerah beserta rahmatnya jualah sampai pada detik ini masih diberikannya kepada kita kesehatan, kekuatan serta kesempatan, sehingga kita sama dapat hadir di kediaman Shahibul Bait, salah seorang kediaman saudara kita, di dalam rangka melanjutkan pertemuan silaturahim sesama kita yang ada di komunitas Seroja. Komunitas di atasnya adalah Orari, gitu Pak ya, Rapi ya, radio antar penduduk ya. Sholawat dan salam kita sampaikan kehariban ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan dinul Islam kepada umatnya agar umatnya dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sesungguhnya siapa saja di antara umatnya yang mampu mengamalkan ajaran yang disampaikannya, niscaya ia akan memperoleh syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan tausiah, kita berkenalan dulu. Yang sudah kenal semakin mantap, yang belum kenal supaya kenal. Karena kata orang tua kita, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak tentulah itu ya. Nama saya Firman Harahap. Nek wong Jawa, nah ada orang Jawa sih. Oh, iya. Mohon maaf yang bukan suku Jawa dan tidak paham bahasa Jawa, mohon maaf. Tapi kalau nanti saya bahasa Jawa, ada orang ketawa, Bapak nggak ngerti, ketawa aja, berarti lucu itu. Ini. Nama saya Firman Harahap. Nek wong Jawa ngomong eneng margane berarti wong Batak. Nah ini. Kasihan Pak yang memargani, asal sudah ada marganya identik dengan orang Batak. Saya nyampaikan tausiah di Sergi, mamak-mamak wirid akbar. Kita tahu lah, banyak mamak-mamak pakaian putih-putih semua. Saya datang dari Medan naik kereta, cuma itu kendaraan saya kok, mobil belum beli. Belum.
Datang saya, mama-mama rame diadakan di masjid besar. Kalau sudah di sana wirid akbar bu, diundang camat. Kalau sudah camat diundang, ikutlah bawahnya. Kepala desa, kalau datang kepala desa, datang kepala dusun. Kan begitu, tokoh-tokoh agama. Di jalan macet, mama-mama rame. Ada yang bilang, omongnya Ustaznya Skomedan yo, nah gitu. Awak di situ orang tuh tak tahu, tak rosoi yo lah. Eneng kok paplete tak baca itu katanya. Coba jenenge, nek nggak salah aku Firman Harahap. Kawannya bilang, berarti wong Batak lah itu yo. Aduh, aku kalau udah dengar cerita orang Batak nih ampun lah. Apa masalahnya? Mama nih pak orang Jawa nih, kalau anaknya jorok, Batak yang salah. Iya lah. Ini batul gue kayak orang wong Batak. Loh, apa hubungannya anak dia yang jorok orang Batak? Ada nggak itu bu? Anakmu bos piro, papa, wedok piro, telu. Iki sing gede ya, iki sing barat lah. Oh, raine kayak orang Batak ya. Kenapa rupanya? Ada yang benar orang Batak. Anak ibu yang kotor jangan orang Batak. Kena apa Batak ini identik dengan jorok? Kasihan nasib orang Batak. Sudah, saya ini kereta aja masuk halaman masjid parkir. Mama-mama lah banyak, namanya wirid akbar. Mama-mama ini pak banyak wiridnya pak. Dari mulai Senin ada wiridnya, Selasa ada wiridnya, Rabu, Kamis, Jumat wirid orang itu. Sabtu Minggu undangan. Wah, ya bu ya. Makanya kalau mama-mama itu sampai nyari banyak baju seragamnya pak. Ya, ada yang 2 kali bayar, ada yang 3 kali, ada yang belum bayar. Maklum aja ya kan. Namanya banyak kelompoknya, maklum aja kita. Masuk saya ke parkiran, saya tanya, saya mama, loh, Ustaz lupa iki ya? Komedan Ustaz, ini magari tak dulu arahat Ustaz, berarti manipol lah ya, manipol pula tak di sana Batak, manipol. Kemudian majalah, iyalah suka hati kelela lantak, lain situ pikir. Sampai di dalam teringat juga yang tadi ngomong di luar, parah kali orangnya, saya pikir dulu gitu. Saya bilang, ibu-ibu, kalau ibu-ibu wirid lewat kotak infak di depan ibu-ibu, kebetulan di dompet ada pecahan 100.000 2 lembar, 50.000 2 lembar, 20.000 4 lembar, 10.000 5 lembar, 5.000 7 lembar, 2.000 2 lembar, yang mana dimasukkan? Yang 2.000. Nah, gitu. Jadi saya bilang, kok kalian bilang aku manipol? Kalian aja pun pelit, 2.000 yang masuk ke manipol. Nama saya Firman Harahap, tinggal saya di Jalan Seksama, dulu di Garut 2B. Udah pindah saya sekarang di Seksama. Simpang Limun, Pajang masuk dalam. Ya. Saya ke sana Jalan Seksamanya. Kan yang saya ngomong ini. Saya sudah berumah tangga, istri saya baru 1. Ya disuruh kan istrinya nggak boleh bu, kan harus 1 kan. 1 di Medan, 1 di Sumatera. Enggak, nanti mamanya bilang, Ustaz apa itu di undang-undang dulu kawin lagi laki awak bukan. Anak saya bu 4 orang, 2 sudah berumah tangga. Alhamdulillah saya belum punya cucu. Udah berumah tangga, anak saya belum dikaruniai anak macam-macam. Kita bilang ya pak ya, udah ya. Cari nafkah saya jualan. Kami jualan itu cari nafkah. Dakwah ya dakwah, bukan cari makan dakwah itu kan gitu. Makanya ustaz-ustaz saya bilang cari kerja ya jangan dakwah gitu dia. Kenapa rupanya ustaz? Kalau ustaz itu haram hukumnya nerima amplop. Iya, haram hukumnya. Saya bilang tuh, ustaz nih haram nerima amplop yang ada isinya. Jadi macam mana lebih haram lagi ngundang ustaz nggak ngasih apa-apa. Durasi saya berapa menit ya? 1 jam ya? Durasi. Terus pirang menit baru ke pembukaan. Terus 10 menit. Baik. Di dalam Al-Quran pada surah 3 nama surah Ali Imran ayat 112 di sana dituliskan Bismillahirrahmanirrahim duribat alaihimul dhillah
Ainama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kata Allah, di mana saja mereka ada berada senantiasa diliputi kehinaan. Siapa itu? Siapa saja. Dimanapun mereka berada, kata Allah, senantiasa diliputi kehinaan. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali mereka mengadakan hablum minallah, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Hablum minallah ini menurut syariat agama Islam yang dilakukan ada 3. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga haji. Ini hubungan kepada Allah. Hukumnya ain, fardu ain, berorang-orang dia, per orang-orang wajibnya. Lalu hablum minan nas, hubungan sesama manusia, berinteraksi. Nah, macam kita ini lah, silaturahmi. Silaturahim berbeda-beda, tapi kita tetap satu komunitas, bersilaturahim namanya, berkasih sayang. Mengapa Allah perintahkan kepada kita melaksanakan atau melakukan hubungan silaturahim sama kita? Menunjuk bahwa setiap kita tidak bisa hidup sendiri. Gak bisa kita hidup sendiri. Dari lahir sampai mati kita butuh orang lain. Mana dia? Ketika kita lahir kita pakai orang lain. Ada bidannya mengurusinya, ya kan? Kemudian setelah itu dimandikan, memakaikan baju, tetap butuh orang lain sampai mati. Mati kita butuh orang lain. Maka kata Allah, lakukan silaturahim hablum minan nas. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Gak bisa makan kita, Pak. Dari mana kita beras kalau ada orang lain yang nanam padi? Butuh orang lain. Di rumah kita ada makan itu kan ada orang lain. Kita tidak guna buat, kita cuma beli saja. Berarti ada karena orang lain. Mama, ibu-ibu pun gitu juga. Ibu mau cantik butuh orang lain. Mana dia? Kalau ibu mau cantik duduknya sama orang jelek, biar ibu kelihatan cantik. Kalau ibu udah jelek duduknya sama orang jelek, nanti kata orang, delok itu wong elek do ngumpul. Kasihan Allah ya. Makanya dunia di sana itu. Nggak bisa kita hidup sendiri, butuh orang lain. Ya Bu ya, Bu, saya ini mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya tausiah bukan mau melawan, tapi ini supaya fresh saja. Supaya fresh saja, biar jangan ngantuk. Karena biasanya asal sudah dibuka pengajian itu, dimanapun itu identik dengan ngantuk. Di masjid lagi. Asal apalagi tadi pagi lagi saya kuliah subuh. Aduh, kuliah subuh ini Pak, yang datang tuh banyak orang yang top-top, tua, ompong, peot, itu yang datang. Banyak kali itu jamaahnya. Tiang masjid ada 4 penghuninya, orang tua-tua semua bersender. Mama-mama 2, nenek-nenek 2, kakek-kakek 2. Kemana pandangan saya arahkan? Kepada yang tua-tua ini ya. Yang muda nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Saudi. Waalaikumsalam. Kalau sudah gitu nyautnya habis bahan, apalagi lah mau aku bilang ini. Cepat kali Pak kita tidur di pengajian. Mama mirip saya Pak, bukan pamer, bukan nggak pala Bapak tanya saya jawab nih ya kan, mencerita aja ini. Jamaah saya tuh Pak banyak mama ketimbang bapak-bapak prioritasnya. Kenapa Ustaz pilih mama? Gatal Ustaz di rumahnya? Bukan. Mama ini lebih dekat dengan anaknya. Ibu-ibu kan dekat dengan anaknya. Anak itu dengan bapak dibanding bapak dengan ibu, anak dekat sama mamanya ketimbang ayahnya. Biasanya begitu. Nah, kalau mamanya dipahamkan agama, nanti ditularkannya kepada anaknya. Kalau anak dan istri sudah baik, suami ini ngikut. Kami ini lagaknya ada yang hebat laki-laki. Gak ada apa-apanya kami ini. Gak percaya Bu, gak percaya Ibu. Kering, pulang kampung agak seminggu.
pingsan kami di rumah. Nyuci nggak pandai, apa nggak pandai, iya kan? Bapak-bapak ini, tapi kalau udah mama-mama di rumah, apa ada kau di rumah? Aku udah capek di luar, kau tidur aja. Mama sejak bangun sampai malam nggak berhenti kerjanya itu. Iya enggak Bu? Iya, kita maklum Pak, aku bapak-bapak juga ini. Berusaha juga jadi suami yang soleh. Nah jadi di tempat kita ngaji ini sering kali ngantuk. Baru cakap awak, kalau nggak ada lucunya, saya Pak ngajinya itu belajar dulu. Tauhid saya. Dari mulai saya belajar agama SD, kemudian nanti saya duduk di sekolah saya sekolah umum, tapi masuk lagi saya ke agama. Usuluddin saya, akhirnya saya belajar tauhid. Kalau pendidikan formal ini kan kurikulum nih Pak. Siapa menterinya begitu, aturannya kan begitu. Dia menyampaikan kurikulum, kita ikut saja. Tapi saya belajar lagi. Dengan belajar itulah saya banyak tahu, bukan dari pendidikan formal saja. Nah duduk ngaji ini susah memang. Apalagi mama-mama, ibu-ibu yang kan udah capek, wirid. Mama-mama di Papaten lah. Yang udah berangkat haji umroh di sana. Siapa duluan bersiap kalau ke masjid? Ibu-ibu duluan. Bapak-bapak masih merokok. Kalau dapat suami merokok, saya merokok juga Bu. Dapat suami merokok, gak usah larang-larang, dia manja. Dia manja. Kalau ibu bilang, Bang berhenti merokok kenapa sih Bang? Abang merokok kan bakar-bakar duit sayang kan? Kata suaminya, biar kau tahu, gara-gara rokok itu bukan dicari duit. Udah gak usah lawan-lawan. Gak usah lawan-lawan, biarkan. Di sudahku dulu waktu saya sekolah. Kan sudahku dulu Pak. Naik penumpang, kalau pikir. Duduk dia, mau rokoknya. Antri kali lah. Jadi ada di ujung pintu kan, sudahku pintu belakang nih. Yang di ujung pintu bilang, Bang, apa? Abang udah lama merokok? Sudah. Umur berapa sekarang Abang? 45. Sejak kapan merokok? Sejak kecil. Luar biasa ya Bang. Satu hari berapa Bang? 3 bungkus. Ada perubahannya? Waktu itu masih 10.000 sebungkus. 30.000 lah Bang satu hari Bang. Berapa tahun Abang udah merokok itu? Kenapa rupanya? Bang, kalau Abang kumpulkan duit itu, Abang ini hari nggak naik angkot lagi. Abang sudah naik mobil pribadi. Apa kata yang merokok? Pandai kok ya. Berapa umur kau sekarang? 30 kata naik. Sejak kapan kau nggak merokok? Sejak lahir. Kok naik angkot juga kau? Udahlah, nggak usah bahas tentang itu. Nggak usah bahas lagi. Biarkan aja. Ngaji ini memang begitu. Duduk di pengajian, ibu-ibu tahu lah tuh banyak majelis taklimnya. Ngantuk kan Bu ya? Ngantuk kalau monoton. Nggak lama itu. Tapi belajar itu wajib. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Dapatnya enggak wajib. Belajarnya wajib. Paham Bu? Dapatnya kita belajar, dapat di majelis taklim. Kita enggak dapat enggak apa-apa. Karena yang wajibnya belajar, dapatnya enggak wajib. Sama dengan kita sekolah. Gurunya kelasnya sama, gurunya sama. Metode mengajarkannya sama. Tapi dapatnya kan enggak sama muridnya itu. Ada juara 1, juara 3 dan sebagainya kan itu ya. Enggak sama, kita pun begitu juga. Belajarnya wajibnya belajarnya, dapatnya enggak wajib. Orang saya baca riwayat mengatakan ada malaikat yang datang ke majelis taklim, malaikat mengatakan, "Kumu maghfurun, berdiri kamu semua, dosa kamu telah diampuni." Ini hebatnya. Di majelis taklim kita ini silaturahmi nih, ada pengajiannya, ini luar biasa loh Pak. Kelihatannya kita seperti ini karena nggak kita lihat malaikat ini. Majelis taklim namanya nih, majelis ilmu nih, walaupun begini nih, luar biasa nih. Dapatnya itu nggak wajib, belajarnya wajib. Nah, ibu-ibu nih banyak wirid, maka mereka lebih banyak Pak melimpahnya timbang kita. Kita bapak-bapak berapa lah wiridnya? Cuma satunya paling. Itu pun jarang hadir kita ya kan. Ibu-ibu berapa wiridnya? Ngaji orang itu. Jadi orang ini lebih banyak ilmunya ketimbang kita laki-laki. Wajar itu. Ngaji Pak, pergi wirid, mau mandi wirid. Lupa pakai lipstik pulang kok. Nanti yuk, lari. Pulang kok dulu pakai. Pucat nggak sedep katanya. Coba lah. Itu ditanya pulang.
Nek wis wirid gawa tas yang api-api cantik-cantik tasnya Pak. Dalamnya apa? Tisu. Wirid nanti didelok kok. Astagfirullahaladzim. Mulutnya zikir, tapi kita di sayangnya Bu, zikirnya masih di mulut, belum di hati. Kan imamnya bilang, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makmumnya dengar nanti wiridlah 2 kali la ilaha illallah. Makmumnya kita apa yang dibilang? Nanti udah tuh baru la ilaha illallah. Tapi sayangnya cuma di mulut. Sambil mengatakan la ilaha illallah. Foto kedua sudah taruh sama ini. La ilaha illallah lagi yo. Oh ini bareng kabeh keluargane kan ini. La ilaha. Ada lagi yang gini Pak. Mulutnya la ilaha illallah, tapi dia bilang la ilaha illallah. La ilaha. Ada itu. Mama bawa anak, namanya anak kecil ditinggalkan di rumah takut bahaya dibawa. Pas lagi pikir anaknya bertingkah, mak menang gue ini tadi kul. La ilaha menang. Engko enggak mama gowo meneh baru ngerti gue. Lo ustaz iku marah kok ustaz iku. Gitu. Jalan terus zikirnya. Maka kita tak paham kenapa zikir kita masih di mulut. Ada yang duduk di dapur, dia tutup mata. La ilaha illallah. Awak pikir khusyuk. Didengarnya kerupuk pecah tak rosok dipecah lagi. La ilaha illallah. Agak lama baru ada aroma. Oh mirip posisi enggak tuh la ilaha. Itu kita tuh. Nah oleh karenanya belajar nih tidak bisa berhenti. Dalam rangka mentautkan silaturahim sama kita, perlu belajar agar silaturahimnya bisa berjalan dengan baik. Banyak Pak komunitas itu yang awal-awalnya ramai orangnya. Lama-lama saya dengan Pak Adi ini ada komunitas kami namanya Persatuan Insan Seni Indonesia. Orang-orang entertain, makanya kalau ada daerah musik saya biasa. Kayak Pak Adi ini nyanyi-nyanyi. Ada yang kayak nyanyinya kayak ulat bulu kena bensin, kan ada tuh menggeliting nggak tahu takut ya kan. Nah, ada yang begitu, ada yang bagus-bagus. Biarlah. Pokoknya kita paham agama, kan itu ya, paham agama. Nah, jadi kata Allah duribat alimuzillah aina masukimu illa bihablillah wa hablin nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Ya dua inilah mau kita ceritakan. Habis waktunya udah halal. Setengah jam lagi nih. Gawat. 1 jam durasi awak. Mau awak buat lebih, Bapak pernah naik damri? Naik damri itu Pak, jauh dekat ongkosnya sama ya. Saya tidak naik damri, jangan Bapak terjemahkan kemana-mana. Berdosa Pak nanti. Iya kan, berdosa. Tapi yang ringkas-ringkas saja. Hablum minan nasnya diantaranya keluarga. Kita nggak usah cinta jauh dulu, kita cinta yang dekat kita aja. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dari situ aja dulu. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang mudah. Kenapa Allah tuliskan ini dalam Al-Quran? Menurut hemat saya yang saya pelajari, karena setiap kita punya potensi masuk neraka. Maka Allah katakan, pelihara diri, awas hati-hati. Caranya bagaimana? Pertama pelihara diri dulu, baru keluarga. Kalau diri belum, bagaimana mau keluarga? Tapi Allah lebihkan kepada kaum perempuan, diistimewakannya perempuan. Kita nggak boleh iri Pak. Memang perempuan ini dinaikkan oleh Allah derajatnya memang. Mengapa? Karena belum ada lahir bayi ke dunia ini selain daripada perempuan, belum ada. Maka perempuan nilainya tinggi. Bahkan kata Rasul, secantik sebaik-baik perhiasan. Kalau ada perhiasan yang baik, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Bayangkan itu Pak, perhiasan yang paling baik itu. Mengapa perempuan dikatakan perhiasan yang paling baik? Walaupun ada intan, permata, segala macam yang paling baik itu istri soleha. Kenapa dia dikatakan perhiasan yang paling baik? Karena kalau permata dunia ini datang kiamat hancur.
Kalau perempuan jadi istri yang soleha, perhiasan yang paling baik, dia masuk surga. Maka dikatakan perhiasan yang paling baik itu istri yang soleha, dia tidak hancur. Kalau perhiasan yang lain hancur. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu jangan salah paham. Nanti dicetar sama nanya SD, men kue ngerti oleh opo mak, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ngono ya mak. Nanti ibu tidur diperiksanya kaki ibu. Besok baru dibilangnya, oh mak opo mau bengi tak periksa kaki mama kok. Omongnya yang surga tak dulu kok airnya mak. Awas bu, jangan salah mak. Itulah mereka. Ini lebih mulia. Maka dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu, kita ngaji nih Pak ya. Ringkasnya ngaji kita ini kan. Tausiah ini kan ngaji nih. Ya. Kalau ibu-ibu mau, saya sampaikan kepada ibu 4 amalan membuat ibu bisa masuk surga dari pintu mana saja yang ibu kehendaki. Ini hadisnya sahih. 4 imam yang menjelaskan tentang ini riwayatnya. Kalau ibu mau saya ceritakan. Kalau nggak mau ya udah, mau saya ceritakan. 4 yang harus ibu-ibu kerjakan agar ibu bisa masuk surga dari pintu mana saja yang ibu kehendaki. Kalau mau saya sampaikan, kalau nggak mau nggak apa-apa. Mau bu? 4 hal saja masuk surga. Ini hadis yang riwayatnya sahih ini bu. Bisa nggak bu? Ringan-ringan kok. Kalau ibu mau saya kabarkan ini. Kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Mau? 4 saja. Mudah kok. Yang pertama, dengar baik-baik. Yang pertama, sholat 5 waktu jangan pernah tinggal. Sanggup? Kan cuma sholat 5 waktu. Kan wajib. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kewajiban bagi tiap-tiap mukmin antara hitungan waktunya. Sholat 5 waktu tidak boleh ada yang tinggal. Sanggup? Begitulah. 1, kan mudah. Tinggal 3 lagi. Yang kedua, puasa Ramadan tidak pernah tinggal. Mama-mamanya bilang, Ustaz kami kan ada berhentinya. Iyalah, ganti. Sanggup? Orang tiap tahun ada puasa Ramadan kok. Sanggup bu? 2. Kan mudah kan? Mana yang sulit? 4 langkah agar seorang istri masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Bisa. Udah 2. Yang ketiga, ini yang paling mudah nih. Yang ketiga, jangan pernah terbuka aurat dan tidak pernah selingkuh sampai mati. Sanggup? Apalah payahnya nggak selingkuh? Bisa nggak bu? Tinggal 1. 3 udah lewat pak. 1 lagi nih yang paling mudah. 1 lagi yang terakhir yang paling mudah. Tidak pernah melawan suami dari nikah sampai mati. Bisa bu? Terdiam. Bisa? Nggak dijawab. Ada jamaah yang bilang, bisa bu? Tengok-tengok lakinya ya Ustaz. Ada yang jawab gitu. Ini nggak berani karena ada bapak-bapaknya. Coba dilihat, jawab nih rame-rame. Tengok lakinya Ustaz, enak-enak aja ya. Waktu ibu-ibu bilang sama saya, tengok-tengok lakinya lah Ustaz. Aku bilang lah, waktu nikah dulu nggak ditengok sama suamimu gitu. Tengok waktu nikah. Kok sekarang bilang tengok-tengok suaminya. Ya bu ya, suami dihormati ya, dihormati. Jangan pernah melawan. Jangan pernah melawan. Bukan hormatnya siap, bukan. Yo, ya bu ya, hormati bu ya. Suaminya seorang perempuan yang sudah dinikahkan oleh walinya kepada seorang laki-laki, maka kewajiban perempuan tadi kepada ibundanya bertukar kepada suaminya. Iya. Lalu tuntunannya kita bersilaturahmi ini dalam rangka melaksanakan hablum minan nas mana? Ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat contoh tauladan. Ini contoh kita itu Rasul. Dalam hal berumah tangga, tadi kan saya kan bidiknya rumah tangga dulu, skala kecil aja dulu. Iya kan rumah tangga ini. Rumah tangganya organisasi kecil tapi paling banyak masalahnya. Paling kompleks masalahnya apa? Organisasi kecil memang. Tapi paling banyak masalahnya.
Mana dia? Begini. Rumah tangga kita ini ada suami, ada istri, ada anak. Ini masalah yang paling kompleks. Semua ada di situ dia. Kalau hablum minallah kita tidak benar, yakinlah hablum minannas di rumah tangga nggak akan pernah baik. Percayalah, Bu. Maka oleh karena itu kami laki-laki dituntun oleh Rasulullah SAW supaya bisa jadi imam. Apa, Bu? Oh, enggak mau sekolah nangis biasa lah. Senengnya mencangkemi nangis ya. Bisa, Bu? Cek iso iki? Iso krungu? Nah, ngono. Aja wong nang kene pikiran kodane nabi. Mengko aku ngomong dhewe lah. Kita hidup butuh orang lain, jadi kan saya bilang begitu. Apa benarnya? Hidup ini butuh orang lain. Seorang ustadz pun ceramah butuh orang lain. Coba saya ceramah nggak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kata yang nengok, udah kena juga puasa ustadz itu ya. Bocor sebelah dia udah pasti begitu. Rumah tangga ini masalahnya kompleks, maka kita perlu banyak belajar. Ya, Bu ya. Apa yang ada rezeki itu, itulah dimanfaatkan. Kami ini, suami-suami ini, kalahnya dengan kelembutan. Perempuan ini lembut. Gunakanlah kelembutan itu menghadapi suami kita. Paham, Bu? Lembut, jangan kasar-kasar. Jangan kasar-kasar. Lembut, contoh, saya kasih contoh. Ibu bilang sama suaminya, oh bang, apa? Aku kan bang nengok ada HP kawan aku bang, digini-gini kan besar gambarnya bang. HP apa itu ya bang? Kenapa rupanya? Mau kayak gitu? Enggak, cuma cerita aja. Lembut aja. Besok ceritakan lagi. Oh bang, kawan aku itu bang, bisa dia bang, wah telepon bang pakai gambar video-video itu bang. Tapi apa itu namanya bang? Android. Oh iya bang, kau mau kayak gitu? Enggak, cuman cerita aja. Lembut diminta terus. Jangan bilang, oh bang belikan aku Android. Kenapa sih bang? HP apa bagus, HP aku jadul, memang gak ada otaknya bang ini. Ngamuk tuh nanti. Ngamuk, minta dengan kelembutan aja. Asal ditanya, mau itu rupanya? Enggak bang, awak cuma cerita aja. HP awak kayak gini aja, bu nggak apa-apanya, walaupun melempar badak bisa mati nih, nggak apa-apa. Iya, lempar badak mati nih bang, nggak mati pingsan lah ukurannya memang. Asal ditanya, mau yang itu? Enggak. Lembut. Suami ini kalau dilembuti dengan istrinya, memenuhi kebutuhan istri, mencuri pun mau. Iya, hebat lagi. Nggak percaya nongol di luar nih. Ngakal-ngakali orang, pokoknya istri kasihnya. Nggak percaya tanya suami. Tapi lembut lah. Iya kan?